teman-temannya yang belum bisa nonton recordnya. Oke, sebentar. Udah kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak? Oke, udah. Jadi kita di sini mau bentar. Jadi di sini aku sama ada Kak Dika juga mau nyampein tentang panduan tugas besar dari mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi. Nah, buat tugas besar ini gambaran umumnya tugas ini tuh nanti kalian bakal membuat sebuah analisis metode konstruksi. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat menentukan, menganalisis, dan juga merekomendasikan suatu metode konstruksi pada pekerjaan tertentu. Nah, outputnya tuh nanti bakal ada laporan proposal, laporan akhir, sama ada video presentasi. Buat tugas besarnya, ruang lingkupnya kurang lebih ada 4. Yang pertama, analisis pemilihan metode konstruksi, analisis pemilihan alat berat yang digunakan berdasarkan situasi dan kondisi, analisis produktivitas alat berat, analisis biaya yang harus dikeluarkan. Nah, untuk ketentuan dari tugas besarnya ini, jadi nanti kalian bakal dibagi dalam ke beberapa kelompok. Nah, tiap kelompok ini bakal milih satu proyek buat ditinjau. Proyek yang dipilih ini adalah proyek real, jadi maksudnya emang ada proyeknya, dan nanti antar kelompoknya nggak boleh sama. Jadi mungkin buat make sure nanti kalian bisa tulis di grup notes kelas proyek dari masing-masing kelompoknya apa aja, biar nggak sama. Nanti kalian untuk data proyeknya bakal dicari oleh masing-masing kelompok. Terus nanti juga diberikan referensi untuk tiap data real yang diperoleh atau tambahan data asumsi yang relevan apabila diperlukan. Terus selanjutnya metode pekerjaan yang dipilih pada proyek real ini tidak harus sama dengan yang digunakan secara real. Terus perbedaan kedua metode seminimal-minimalnya berbeda jenis alat berat yang digunakan, tidak boleh hanya berbeda merek ataupun berbeda jumlah yang digunakan. Penilaian diberikan atas kemampuan mahasiswa dalam menentukan metode konstruksi yang diambil berdasarkan pertimbangan yang sistematis dan rasional. Jadi buat garis besarnya, nanti kalian kan bakal nyari satu proyek. Di proyek itu kan pasti di keadaan nyatanya bakal menggunakan suatu metode pelaksanaan konstruksi kan. Misalkan ada yang buat mancang tiang. Ada di suatu proyek A, dia tuh mancang tiangnya pakai metode hammer. Nah, terus nanti kalian ninjau nih kalau misalkan pakai metode hammer tuh dia emang kayak gimana sih kriterianya, spesifikasinya, metode kerjanya bakal kayak gimana. Nah, terus nanti kalian juga bakal ninjau dari segi produktivitas dan juga analisis biaya kalau misalkan proses pekerjaan pemancangan tiang ini dikerjain pakai alat hammer. Tapi nanti kalian coba tentuin salah satu metode konstruksi untuk pemancangan itu, kan nggak cuma ada hammer doang kan. Misalkan kalian pilih HSPD. Nah, kalau misalkan HSPD, ntar kalian bandingin, dia tuh produktivitasnya gimana, biayanya gimana, metode kerjanya gimana, supaya nanti di akhirnya kalian bisa compare antara dua metode yang realnya sama satu metode yang kalian analisis ini kira-kira lebih baik pakai pakai alat yang mana, metode yang mana, kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, jadi buat sistematika laporan, kan bakal ada 2 nih. Jadi kalian bakal ngerjain laporan proposal dulu. Terus ntar kalau misalkan dari laporan proposal udah oke, ntar lanjut ke laporan akhir. Buat overall kontennya, ini yang merah tuh yang konten laporan proposal ya. Buat yang laporan keseluruhannya, yang pertama ada halaman, lembar pengesahan, prakata, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran kayak biasa. Terus buat bab satunya, pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sama sistematika penulisan. Ini kayak kalian biasa bikin bab satu aja, kayak gimana. Ntar ninjau sama ruang lingkup yang tadi ada di panduan ini. Terus selanjutnya bab 2-nya ada teori dasar. Teori dasarnya ada faktor-faktor pemilihan metode, pekerjaan klasifikasi alat berat, dan juga kalau misalkan ada subbab-subbab lain yang diperlukan, misalkan
kalian pengen ninjau teori dasar tentang metode-metode pekerjaan yang sesuai untuk proyek ya, yang kalian tinjau, yang kalian analisis, itu tinggal ditambahin aja subbabnya. Selanjutnya, buat bab 3 analisis, yang pertama, itu tuh kalian jelasin gambaran umum proyek secara keseluruhannya. Jadi memuat deskripsi proyek secara makronya kayak gimana sih gitu kan. Nah, terus kalian tinjau yang kedua adalah metode pelaksanaan konstruksi pada proyek yang kalian tinjau. Jadi di subbab ini tuh bakal ngejelasin tentang metode pelaksanaan konstruksi buat setiap pekerjaan yang ada di proyek. Jadi nanti kalian buat di subbab ini kalian bakal bikin subbab lagi buat masing-masing pekerjaan. Misalkan buat dalam satu proyek tuh dia tuh ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan fondasi, pekerjaan struktural, dan pekerjaan arsitektural. Misalkan ya. Terus nanti kalau misalkan buat di proposal, kalian cukup sampai nge-breakdown aja ada pekerjaan apa aja sih di proyek itu. Cukup sampai di situ aja. Tapi ntar pas buat di proposal, pas buat di laporan akhir ya, kalian ngejelasin. Jadi di pekerjaan-pekerjaan ini tuh, metode pelaksanaan yang dipakainya tuh apa aja. Tapi kalian cukup ngejelasin, menguraikan aja metode pelaksanaan konstruksinya tuh yang digunakan tuh apa aja. Jadi misalkan kalian mau ninjau pekerjaan tanah dan pondasi, dia tuh misalkan ngejelasin tentang yang pekerjaan tanah dan pondasi. Itu kalian kasih tahu dia tuh pakai metode pelaksanaan konstruksinya tuh pakai SPD misalkan, terus step-stepnya tuh buat pakai alat itu tuh kayak gimana. Kurang lebih kayak gitu. Pokoknya ini sebenarnya lebih ke overview dari setiap pekerjaan itu metode pelaksanaan konstruksinya bagaimana. Tapi kalau di proposal cukup uraikan aja ada proyek apa aja. Ada pekerjaan apa aja ya. Terus selanjutnya, buat yang subbab selanjutnya, kalian jelasin pekerjaan yang mau kalian tinjau apa. Tadi kan udah di breakdown nih, misalkan ada pekerjaan persiapan, tanah, struktur, sama arsitektural. Kalian mau ninjau pekerjaan tanah dan pondasi aja. Nah, udah kalian di sini jelasin pekerjaan apa yang mau kalian tinjau dan alasannya kenapa. Terus juga kalau misalkan ada data-data terkait kalian milih metode itu dijelasin di sini aja. Terus selanjutnya buat yang 3.4 ini tuh kalian ngejelasin metode pekerjaan. Misalkan pekerjaan yang kalian tinjau tuh tadi pekerjaan tanah. Oke, berarti ini adalah metode HSPD pekerjaan tanah di proyek ini. Berarti ini kasarnya adalah metode pelaksanaan yang realnya dulu nih yang kalian bahas. Ntar buat di proposal kalian jelasin aja metode kerjanya gimana, terus kenapa sih kira-kira dipakai alat itu, terus spesifikasi alat itu tuh bagaimana. Terus udah gitu ntar buat di laporan finalnya kalian bakal ngitung produktivitas sama analisis biaya yang harus dikeluarkan. Buat cara ngitungnya gimana nanti kita bahas di asistensi selanjutnya. Terus buat yang 3 titik, ini salah, ini harusnya 3.5. Itu tuh bahas tentang metode yang kalian saranin nih, yang buat ngegantiin si metode A ini untuk pekerjaan kayak tadi misalkan buat pekerjaan tanah aslinya dia hammer. Nah, kalian bahas di sini kalau misalkan dia pakai HSPD kira-kira bakal kayak gimana. Sama kalau buat di proposal tinggal jelasin buat cara kerjanya gimana, pemilihan metode itu tuh kenapa, dan spesifikasi alat yang digunakan itu gimana. Terus kita juga bakal ngitung produktivitas sama analisis biaya. Terus buat subbab selanjutnya, ini tuh ada komparasi metode antara metode A sama metode B. Ntar dibandingin kelebihan dan kekurangan dari setiap metodenya, terus perbedaan biaya, sama metode yang dipilihnya tuh kira-kira bakal apa. Dan terakhir ada kesimpulan dan saran, sama di lampiran ini ntar kalian masukin aja berita acara pembagian tugas setiap anggota kelompok. Atau kalau misalkan ada lampiran lain yang kira-kira lebih baik masuk lampiran daripada ntar ada di konten laporan di dalam analisisnya, nggak apa-apa masukin lampiran aja. Terus ntar kalau misalkan dari laporannya udah oke, bakal ada video presentasi. Nah, video presentasinya durasi videonya kurang lebih maksimal 10 menit yang bakal diupload ke YouTube, di mana konten videonya itu menyesuaikan tentang bab 1. Ini lebih ke tujuan kayak latar belakang itu kayak nggak usah. Kayak gimana tujuan kalian dan overview dari si tugas besar ini, terus terbahas bab 3 sama bab 4 juga dari laporan akhirnya. Buat kriteria penilaian,
laporan akhirnya tuh 65% dan videonya tuh ada 35%. Dan ini tuh ada jadwal kegiatan, ya, ada jadwal kegiatan pengerjaan tugas besar MPK ini. Jadi hari ini kita ada asistensi 1 buat progres satunya itu yaitu proposal, nanti dikumpulinnya minggu depan tanggal 28 Maret. Terus nanti di-review dulu proposalnya oleh asisten tanggal 29 sampai 30. Tanggal satunya nanti kita asistensi lagi buat ngejelasin tentang analisisnya, tadi produktivitas dan analisis biaya, sama revisi proposal kalau ada revisi. Selanjutnya nanti ada waktu 21 hari buat progres 2-nya, yaitu finalisasi laporan. Terus ntar abis itu bakal review laporannya juga. Terus ntar kalau misalkan ada revisi dulu, baru ntar tanggal 29 tuh pengumpulan video presentasi. Nah, sama, jadi ntar kalian bakal dibagi ke satu kelompoknya itu ada 4, jadi ada 10 kelompok. Ntar buat jelasnya pembagian kelompoknya ada di Classroom. Oke, segitu dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Link Classroom-nya di mana ya? Link Classroom-nya bentar. Atau kodenya? Di situ. Nih kode Classroom-nya. Kak, aku mau nanya. Boleh. Data-data yang perlu dicari dari proyeknya tuh kira-kira apa aja, Kak? Maksudnya, ya gitu. Data-datanya. Sebenarnya tergantung kalian mau ninjau pekerjaannya apa sih. Yang lebih relate ke pekerjaannya aja. Kayak misalkan lokasi, kira-kira tuh lokasi apa namanya, si proyeknya tuh kayak gimana. Soalnya kan kadang dari lokasi itu kan yang menentukan kita ngambil metode pelaksana itu kayak gimana. Sebenarnya data-datanya tuh lebih data-data umum sih, kayak gambaran dari proyeknya tuh sebenarnya kayak gimana sih lingkungan sekitarnya, dan juga background atau latar belakang dari proyek itu kayak gimana. Soalnya kan kalau yang namanya metode pelaksanaan konstruksi itu ditentuin gak jauh-jauh dari lingkungannya, terus kayak latar belakang dan segala macam gitu kan. Kurang lebih itu sih. Bukan yang data yang angka-angka banget gitu, enggak. Oh, berarti nggak harus ada yang kayak misalnya pakai alat ini gitu, itu tuh nggak perlu ya, Kak? Maksudnya nggak harus. Pakai pakai kalau yang alat-alat itu. Soalnya itu yang kita cari kan. Oh, berarti tetap butuh data. Proyek ini pakainya alat apa aja gitu-gitu ya, Kak? Iya, metodenya kayak gimana. Misalkan pondasinya dia pondasi apa, kan pondasi ada board pile, terus ada juga misalkan tiang pancang. Kalau misalkan tiang pancang, dia tuh kayak gimana di apa namanya, misalkan pakai spoon pile. Spoon pile-nya itu di apa namanya, ditanam ke tanahnya, dipasang ke tanahnya itu pakai hammer atau pakai jack in pile atau pakai HSPD, kayak gitu-gitu sih. Oh, oke, oke. Kebayang nggak? Kebayang sih, berarti di Google ada kan kalau misalnya kita nyari tuh harusnya ada kan ya? Harusnya ada. Oke. Kita... Oke. Ada lagi? Ini buat panduannya bisa dilihat di classroom-nya juga ya. Sama ini juga ada katalog alat berat dari Caterpillar buat kalau misalkan nanti pengen lihat tentang alat-alat berat, itu bisa dicek di sini spesifikasi-spesifikasinya. Sama ntar kalau misalkan buat ini ya, buat apa namanya, buat metode yang kalian alternatifnya, jangan cuman ganti spesifikasi alat beratnya gitu. Misalkan buat spoon pile tadi pakai HSPD, terus misalkan kapasitas awalnya 500 ton, terus cuman kalian ganti ke let's say 800 ton gitu. Nggak kayak gitu ya, tapi emang bener-bener kalian ganti alatnya atau kalian ganti metodenya itu kayak gimana. Soalnya pasti kan buat satu pekerjaan sebenarnya ada beberapa alternatif yang bisa digunakan kan. Nanti dicek aja. Ada lagi yang mau ditanya?
Dan harusnya tugas MPK ini nggak akan seberat tugas-tugas lain sih, biasanya ya. Karena juga cuma 2 progres kan. Progres awal buat proposal, terus ada waktu 3 minggu. 3 minggu buat ngerjain finalnya. Pun di finalnya tuh sebenarnya udah cuma tinggal nyari dasar teori, terus ngitung produktivitas sama analisis biaya. Yang harusnya nggak terlalu gimana-gimana. Ada lagi yang mau ditanya? Atau cukup? Kalian ini ada ini nggak sih? Udah nentuin ketua kelas lagi belum? Atau ada yang mau jadi ketua kelas atau gimana? Belum ada sih, Kak. Tapi biasanya kontaknya ke Raka sih. Raka. Raka mau jadi ketua kelas, Rak. Kemarin itu ketidaksengajaan, Kak, sebetulnya, Kak. Kenapa tuh? Gara-gara ngirimin surat izin yang ICI, aku yang ngirimin jadi dikontak terus. Oke. Papa kan udah biasa komunikasi juga, Kak. Gimana Papa aja? Ya udah, palingan ntar kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi di tengah-tengah, boleh kontak aku atau Kak Dika. Kontaknya ada dari Fafa juga. Terus mungkin kalau misalkan ada info apa-apa, aku kiriminnya via Fafa aja ya. Udah sih, paling itu sebenarnya buat tugas besarnya. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau enggak, sebenarnya udah selesai. Kayaknya aman sih, Kak. Nanti mungkin Aman ya? kalau ada yang ditanyain PCK, Pinka, atau Kak Dika. Oke. Oh ya, sorry juga. Ini Kak Dikanya ada cuman lagi double meet soalnya tiba-tiba ada meeting kantornya. Oke deh. Udah sih paling gitu aja. Ntar kalau misalkan ada apa-apa, ada yang mau ditanya lagi, boleh PC aja. Makasih ya teman-teman.